Pemirsa, akibat banjir yang meluluh lantakan beberapa wilayah di Denpasar, warga harus kehilangan tempat tinggal dan barang berharga. Pemerintah Kota Denpasar dan BNPB Denpasar telah menetapkan status tanggap darurat akibat bencana yang terjadi. Banjir menerjang permukiman warga sejak Rabu dini hari. Salah satu penyebabnya adalah luapan sejumlah sungai yang tidak mampu menampung volume hujan yang tinggi. Para korban banjir disatukan dalam posko pengungsian. Sementara itu, TNI AD bersama dengan warga yang terdampak dari musibah banjir bahu-membahu bangun posko bagi 182 para pengungsi. Terutama warga yang tinggal di bantaran Sungai Badung belum mendapatkan posko sebagai tempat tinggal sementara. Sebanyak 2 tenda dengan ukuran besar dan 1 dapur umum dibangun untuk menampung para warga. Tenda ini merupakan perintah langsung Pangdam 9 Udayana. Untuk satu tenda bisa 50 orang. Posko ini akan kami gunakan untuk pengungsi beserta keluarga. Nanti mereka akan tidur di sini. Kemudian untuk makannya nanti akan kami dukung. Kami akan membantu masyarakat. Dan pemirsa, untuk mengetahui kabar terbaru tentang banjir yang menerjang Pulau Dewata, Berita Satu Pagi telah terhubung bersama dengan kontributor Sopian Hadi. Selamat pagi, Sopian. Sopian, selamat pagi. Bisa Anda jelaskan saat ini Anda di mana lokasinya dan situasi di sana seperti apa, Sopian? Baik, selamat pagi pemirsa Berita Satu. Saat pagi hari ini, sekarang saya ada di posko pengungsian, yang mana posko ini baru saja dini hari tadi dibangun oleh anggota TNI Angkatan Darat bersama warga bahu-membahu untuk bisa membangun posko yang ada pada saat ini tempat saya mengabarkan ini ya pemirsa ya. Karena ini posko ini akan menampung sekitar 182 jiwa yang menjadi korban dari keganasan banjir yang menimpa Sungai Badung Denpasar pada Rabu dini hari kemarin ya pemirsa ya. Dan di sini TNI sudah bersiaga serta nanti untuk masalah konsumsi TNI akan menyiapkan kepada 182 jiwa yang sudah terdata untuk bisa bergabung di sini, karena sementara para warga yang menjadi korban ini masih menginap di rumah-rumah warga yang ada di sekitar misalnya. Oke, Sopian, banjir ini kan terjadi kurang lebih sudah 2 hari begitu. Bisa Anda sampaikan sejauh ini update terkait dengan titik banjir sendiri di tempat Anda melaporkan seperti apa? Apakah ini sudah mulai surut di beberapa titik, Sopian? Seperti yang saya sampaikan di tempat saya berada ini, dari posko untuk pengungsian yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat ke lokasi banjir yang jaraknya kurang lebih sekitar 100 meter, ini kondisi air sudah perlahan sudah semakin surut. Yang mana sebelumnya air itu pada saat Rabu dini hari itu langsung mencapai kurang lebih sekitar 4 meter hingga 6 meter yang tentunya membuat warga yang ada di bantaran Sungai Badung ini akhirnya kehilangan tempat tinggal dan juga harus berpisah dengan keluarganya, dan syukurnya saat ini sudah diketemukan kembali di sana. Oke, selain warga juga kehilangan tempat tinggal, terkait dengan akses jalan sendiri bagaimana? Apakah ada objek vital yang juga terdampak akibat banjir ini, Sopian? Oke, seperti pantauan kami pada hari kemarin ya, beberapa objek ataupun jalan utama yang masih terganggu atau terputus dengan adanya banjir ini di beberapa ruas jalan seperti di daerah Denpasar Selatan, ini perbatasan antara Denpasar dan juga Badung, tepatnya ada di Jalan Geria Anyar, Glogor Cari, dan juga di underpass Dewa Ruci di sini. Nah, itu jalur yang memang setiap harinya itu sangat padat dari para pengendara untuk menuju ke bandara, menuju ke Denpasar, bahkan menuju ke Nusa Dua di sini. Baik, dan bagaimana terkait dengan bantuan sendiri di mana saat ini tenda
pengungsian masih terus dibangun. Apakah bantuan ini sudah datang dan juga sudah terpenuhi terkait dengan kebutuhan dasar para pengungsi di sana, Sopian? Serta juga bagaimana informasi dari pemerintah setempat untuk mempercepat penanganan banjir yang masih terjadi sampai dengan saat ini, Sopian? Baik, yang bisa gambarkan untuk bantuan yaitu obat-obatan dan juga makanan serta pakaian ini berangsur-angsur akan datang ini ya. Terbukti pada saat saya mengabarkan pada pagi hari ini yang ada di posko di Jalan Cokro Abinoto ini kemarin sudah berdatangan seperti obat-obatan dan juga dari Dinas Sosial juga hadir di sini serta dari beberapa yang membawakan makanan baik itu dari warga sendiri ataupun dari beberapa donatur-donatur yang ada di wilayah Denpasar untuk bisa memperhatikan kondisi dari para korban dari banjir ini. Dan ada beberapa memang warga yang mengalami trauma, kemarin sempat dilarikan ke rumah sakit Wangayo terdekat, namun sudah bisa dikembalikan ke posko ini, misalnya. Baik, kita harapkan banjir segera surut. Sopian, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Bali. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan dan sampaikan duka cita kami kepada warga Bali yang merasakan di sana.